Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa. Selamat datang di podcast edisi Semarak Ramadan. Halo healthy people, gimana nih puasanya di hari ke-8 ini? Masih lancarkah atau malah sering merasa lemas, lesu, dan gak bersemangat? Wah, jangan-jangan ada pengaruhnya nih dari makanan dan minuman yang kalian konsumsi. Atau justru kurang memperhatikan pola makan saat sahur dan berbuka dengan gizi seimbang. Ngomong-ngomong gizi seimbang nih, mungkin banyak dari kalian yang masih bertanya, memangnya gimana sih cara mengatur gizi agar tetap seimbang meskipun saat kita berpuasa? Nah, kali ini saya akan berbagi informasi dan tips terkait pertanyaan-pertanyaan seputar gizi seimbang saat bulan Ramadan. Memangnya kandungan gizi apa aja sih yang harus dipenuhi, serta seberapa pentingkah untuk tubuh kita? Minuman, makanan seperti apa aja yang dianjurkan dan dihindari agar tubuh tetap terjaga pada saat berpuasa? Lalu bagaimana sih pengaturan pola makan saat berpuasa untuk menjaga berat badan? Ada gak sih tips olahraga saat puasa supaya tubuh tetap kuat, sehat, dan berstamina? Wah, pasti penasaran sama jawabannya kan? Simak podcast ini sampai akhir ya. Oke healthy people, kita semua sebagai makhluk hidup tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya makanan dan minuman. Karena zat-zat gizi yang terkandung di dalamnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk tubuh kita. Fungsi zat gizi diantaranya sebagai sumber energi, membantu pertumbuhan, mengatur metabolisme tubuh, memelihara dan regenerasi jaringan tubuh, serta berperan penting juga loh dalam menjaga sistem imun. Nah, penting banget kan peran zat gizi untuk tubuh kita? Kandungan gizi tersebut meliputi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Masing-masing zat gizi memiliki fungsi utama yang berbeda-beda. Maka dari itu, penting pula untuk kita dalam mengkonsumsinya secara seimbang, agar saling melengkapi dan dapat melakukan tugasnya secara optimal dengan cara konsumsilah makanan dan minuman sesuai fungsi dan jumlah yang kita butuhkan. Khususnya di bulan puasa ini, yang membutuhkan perhatian lebih akan asupan yang kita konsumsi pada saat sahur dan berbuka. Lalu, minuman dan makanan seperti apa yang dianjurkan dan dihindari pada saat kita berpuasa? Nah, menurut WHO, aturan nutrisi dan kesehatan yang direkomendasikan saat bulan Ramadan yaitu minumlah banyak air dan makan makanan yang melembabkan pada saat sahur dan berbuka. Penting bagi kita untuk memenuhi cairan untuk menggantikan apa yang hilang pada saat siang hari. Umumnya kurang lebih 2 liter dalam sehari. Wah, jangan bingung nih kalau kalian nggak bisa minum 8 gelas sekaligus. Karena saya punya tips untuk terhindar dari dehidrasi saat berpuasa. Tips yang pertama, penuhi kebutuhan cairan tubuh dengan membagi jadwal minum kalian. Misalnya, saya minum 2 gelas saat sahur, 2 gelas saat berbuka puasa, 2 gelas saat makan pokok, dan 2 gelas saat menjelang tidur. Yang kedua, selain air minum, kalian juga bisa menambah asupan air dengan cara mengonsumsi makanan yang mengandung air. Contohnya, konsumsi semangka saat sahur dan berbuka, timun atau tomat yang menghidrasi, dan makanan serupa lainnya. Tips yang ketiga, hindari minuman berkafein seperti kopi dan teh, karena kafein dapat membuat beberapa orang lebih sering buang air kecil yang dapat menyebabkan dehidrasi. Tips yang keempat, makanan yang kaya air pun dapat kalian sajikan, seperti sup atau salad sayuran segar. Selanjutnya, tips makanan yang sehat dan seimbang. Yang pertama, perbanyak makanan yang berserat. Misalnya, makan kurma untuk berbuka puasa adalah cara tradisional dan sehat untuk memulai berbuka puasa, karena kurma merupakan sumber serat yang sangat baik, atau kalian juga bisa mengganti dengan sumber serat lainnya. Tips yang kedua, konsumsi banyak sayuran dan buah untuk memberikan vitamin dan nutrisi penting bagi tubuh. Biasanya minimal saya makan buah 1 kali saat sahur atau pada saat berbuka puasa. Tips yang ketiga, mencoba untuk mengurangi konsumsi makanan yang kaya lemak, terutama daging berlemak, makanan yang dibuat dengan tambahan mentega atau margarin. Daripada menggoreng, saya lebih menyarankan untuk menggunakan metode masak lainnya, seperti mengukus, merebus, dan menumis. Secara umum, hindari gorengan dan makanan olahan yang tinggi lemak lainnya. Hati-hati ya guys yang suka gorengan buat buka. Tips yang keempat, konsumsi sumber karbohidrat kompleks seperti nasi, roti, umbi, dan olahan lainnya.
serta kurangi makanan tinggi gula sederhana seperti permen, sirup, dan sebagainya. Yang kelima, dianjurkan untuk makan sahur dengan menyertakan sayuran, karbohidrat seperti nasi, makanan kaya protein, contohnya protein hewani, yaitu telur, dan protein nabati misalnya tempe atau tahu. Lalu jangan lupa minum air dan tambahan buah. Yang keenam, hindari makanan yang mengandung banyak garam misalnya keju asin, berbagai jenis kerupuk, mayones, saus, dan sebagainya. Yang ketujuh, nikmati makanan kalian dan hindari makan berlebih dengan makan secara perlahan. Nah, lalu gimana nih caranya mengatur pola makan saat berpuasa agar tetap menjaga berat badan? Ya, healthy people, gak jarang nih buat kalian yang puasa tapi menyebabkan berat badannya menjadi turun atau malah ada yang naik. Di sini mungkin ada kesalahan pada pengaturan porsi makan kalian. Seperti yang kita tahu, anjuran pola makan biasanya adalah 3 kali makan pokok dan 2 kali selingan. Nah, tapi beda jika kita berpuasa. Berikut cara untuk mengatur porsi makan pada saat puasa. Saat sahur, kita perlu mengkonsumsi sekitar 30-40% energi dari kebutuhan gizi harian kita. Nah, pada saat makan berbuka, kita perlu mengkonsumsi 40-50% energi dari kebutuhan gizi harian kita. Untuk sisanya, kita penuhi dengan mengkonsumsi snack atau makanan selingan pada saat mengawali buka puasa dan sebelum tidur. Healthy people, tentunya gizi yang seimbang harus selalu diiringi dengan aktivitas fisik pula, agar menjaga tubuh kalian tetap sehat, kuat, dan berstamina, serta mampu melewati hari-hari dengan optimal. Nah, berikut tips saya agar tetap berolahraga saat puasa. Dianjurkan olahraga dengan intensitas sedang atau tidak terlalu berat. Seperti saya tidak menganjurkan untuk lari maraton ya guys. Lalu kalian bisa berolahraga saat sore hari atau menjelang berbuka puasa. Tidak dianjurkan pada siang hari. Kalau kalian gak bisa jogging keluar rumah karena sedang PSBB nih, jangan jadi hambatan buat kalian gak berolahraga, karena kalian pun bisa ngelakuin itu di rumah. Kalian bisa melakukan jogging dengan berkeliling di sekitaran area rumah, bisa juga kalian skipping, atau kalian bisa melakukan olahraga lainnya yang tanpa peralatan khusus. Nah, untuk kalian yang belum terbiasa berolahraga dan ingin berolahraga ringan, kalian bisa banget melakukan workout ringan atau stretching rutin terlebih dahulu. Contohnya, pada awal saya melakukan workout seperti sit up, back up, dan push up dengan intensitas dinaikkan secara berkala. Misalnya, pada hari ini masing-masing dilakukan 5 kali. Nah, besok dinaikkan menjadi 10 kali. Dan besok lusa dinaikkan menjadi 15 kali, hingga seterusnya. Itu sih tergantung kalian ingin menaikkan berapa kali. Dan rekomendasiku, olahraga ringan ini dilakukan rutin setiap 2 kali sehari, yaitu saat bangun tidur dan menjelang tidur. Dan tips terakhir, jika kalian masih keberatan juga dengan olahraga ringan itu, cobalah untuk bergerak sebanyak mungkin dan lakukanlah aktivitas setiap hari. Nah, gimana nih sobat penjelasannya tadi? Dijamin deh kalau kalian aplikasiin tips puasa sehat tadi, berat badan akan tetap terjaga dan tubuh kalian akan tetap sehat dengan gizi yang seimbang. Mungkin sekian informasi dan tips dari saya. Buat healthy people yang punya saran dan tips lain seputar puasa sehatnya, boleh banget komen di bawah ya. Saya Anissa, pamit undur diri. Salam semarak Ramadan. Sehat bersama, raih kemenangan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.